Gibran Ya. Rakabumi. Hmm. Mas Gibran ini kemarin saya lihat pas di debat, Pak. Ya. Ini luar biasa. Sebenarnya tanpa diragukan pun saya sudah tahu bahwa Mas Gibran ini orang yang luar biasa. Ya. Kalau saya lihat track record-nya Ya. waktu pegang Solo dan lain sebagainya, saya percaya sekali ini orang yang punya kapabilitas. Ya. Tapi bagaimanapun juga apa yang disampaikan oleh paslon berapa ya? 1 ya, itu juga tidak salah juga, Pak. Bahwa ada pelanggaran etis di sana dan sudah diketok palu juga, Pak. Memang ada pelanggaran etis. Untuk Jadi gini, di MK yang ini. melanggar etik itu 5 orang. 4 adalah yang tidak setuju terhadap keputusan. 1 yang setuju dengan keputusan. Oke. Artinya dari 5 hakim yang melanggar etik, itu lebih banyak yang tidak setuju Gibran. Oh, ulang-ulang, Pak. Ya, jadi yang melanggar etik itu ada 5. 4 adalah mereka yang menolak keputusan yang mengizinkan, yang akhirnya membolehkan Gibran itu maju. Oke. 1 itu yang setuju. Oke. Artinya jumlah pelanggaran etik pada yang tidak setuju itu jauh lebih banyak. Oh. Jadi yang melanggar etik itu yang mana sebenarnya? Yang nggak setuju. Itu kan baru tahu kan? Bukan pencalonannya yang tidak etik. Tidak, kan begini ya. Ini juga yang didramatisir oleh oposisi ya. Kekeliruan berpikir ya. Mahkamah Konstitusi itu kita buat dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang merasa ada undang-undang yang merugikan dia secara pribadi atau masyarakat yang dia wakilinya digugat dan boleh dikalahkan meskipun dia adalah produk dari Presiden dan DPR. Itu maksudnya Mahkamah Konstitusi. The guardian of the Constitution. Supaya undang-undang dasar itu terpelihara maknanya di dalam undang-undang. Nah, sehingga banyak kasus ada seorang warga negara yang mengatakan bahwa pemilu kalau saya laksanakan 2 kali, saya harus datang ke Indonesia 2 kali, dari luar negeri saya kehabisan uang. Gugat. Tolong gugat. Akhirnya pemilu jadi sekali. Ya kan, satu serempak begitu. Banyak sekali ada pekerja migran, macam-macam orang itu, guru, buruh dan sebagainya itu yang datang ke MK dan menang. Bahkan 1 orang mengalahkan negara ini, pemerintah ini dia menang. Nah, sekarang ini ada aturan pemilu yang mengatakan orang mau jadi presiden hanya boleh kalau umur 40 tahun. Ada digugat. Digugat. Ada yang bilang, kenapa mesti 40 tahun? Anda umur berapa? Saya 38. 38. Anda pintar. Saya tidak khawatir kalau Anda yang jadi presiden. Nah, terus ada orang berpikir begitu, saya datang. Ya, orang saya gugat. Digugat sama dia. Menang. Dan dalam keputusan itu ada penambahan frasa. Yang di Mahkamah Konstitusi itu pernah dibahas lama. Apakah boleh Mahkamah Konstitusi menambah keputusan yang menambah frasa? Karena frasanya berbunyi begini. Tidak ada masalah umurnya 40, ya tetap umur 40, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjabat pada jabatan hasil pemilu. Loh, benar dong. Kalau Gibran boleh terpilih menjadi wali kota, menjadi bupati, atau nanti begitu banyak orang Indonesia, ada banyak sekali orang Indonesia yang terpilih pada pemilu-pemilu daerah, kenapa dia tidak boleh maju di tingkat nasional? Apa beda ngurus wali kota dengan ngurus negara? Sama saja. Singapura itu penduduknya 5 juta, ya Bekasi ini mungkin 3 juta penduduknya. Kalau suatu hari wali kota Solo, wali kota Bekasi, mengurus sebuah kota sama besarnya dengan Australia, what's wrong? Saya sepakat. Nah itu kemudian sayangnya adalah karena ketua MK jatuh cinta sama adiknya Pak Jokowi. Tapi salahnya di situ. Itu salahnya. Ini adalah pengadilan cinta. Pengadilan cinta. Nah, akhirnya didramatisir, padahal ini nggak ada masalah sebenarnya gitu loh. Saya sepakat Pak, bahwa seorang anak muda di bawah 40 tahun kalau mau daftar nggak ada masalah. Saya sepakat tentang itu semuanya. Walaupun ada yang bilang ini keputusan disiapkan untuk Gibran, saya pikir saya juga nggak ada masalah tentang itu juga. Tapi kan ada statement selanjutnya bahwa ini ada pelanggaran etis gitu ya. Apapun itu sudah terjadi, mau tidak mau beliau adalah calon wakil presiden kita dan mungkin ke depan menjadi wakil presiden kita. Most likely dia akan jadi wakil presiden. Kita anggap saja beliau menang, Pak Prabowo dan Gibran menang. Kalau kapabilitasnya saya tidak ragukan.
Prabowo saya tidak ragukan, wakil presiden kita juga Gibran juga saya tidak ragukan. Tapi kan di sini ada sedikit kompromi, Pak, bagaimanapun masuknya gitu. Apa yang kira-kira apa jaminannya ke depan? Apalagi kita kan nggak mau KKN nih Pak ke depan. Korupsi, kolusi, nepotisme, ya gitu Pak ya kan. Kalau tadi kan ada unsur paman dan sebagainya. Apa nih jaminannya ke depan nih? Cukup sampai di sini dan ke depan nggak akan ada lagi. Jadi Pak. begini, nah ini ada perbedaan konsep ya. Jadi yang disebut dengan KKN itu adalah apabila kita memberikan privilege kepada seseorang bukan oleh pilihan rakyat, tapi oleh penunjukan yang dilakukan oleh pejabat yang memberikan privilege kepada dia. Sebenarnya itulah sejarah KKN itu. Jadi KKN itu tidak masuk kalau itu membutuhkan approval rakyat. Kalau sudah masuk approval rakyat, nggak ada KKN, bersih. Karena Anda boleh mengajukan diri sebagai calon apapun yang dipilih oleh rakyat, tapi rakyat juga bisa punya hak tolak. Anaknya Pak Ma'ruf Amin di Tangerang kalah. Keponakannya Pak JK lawan kotak kosong di Makassar kalah. Ya kan? Anak pejabat ini, pejabat itu kalah, banyak yang kalah. So, kalau sudah merupakan approval rakyat itu hilang yang bernama KKN. Karena rakyat yang memutuskan. Kita terlalu mendramatisir terminologi KKN dalam konsep Orde Baru di mana itu bukan melalui pemilu. Saya presiden, saya mengangkat anak saya jadi menteri. Saya menteri, saya mengangkat anak saya sebagai kepala bidang di situ. Saya bupati, mengangkat istri saya sebagai staf ahli. Itu KKN. Tapi karena ini ada elected official dipilih oleh rakyat, so nggak ada yang larang, nggak ada masalah itu. Dan itu yang akan menjadi masa depan kita, nggak akan ada pejabat publik itu elected, itu yang disebut KKN. Dalam tradisi demokrasi di negara-negara barat, sering terjadi seorang yang dianggap profesional punya hubungan keluarga dengan presiden. Presiden Amerika itu John Kennedy pernah mengangkat adiknya itu menjadi jaksa agung. Tapi diterima oleh publik karena memang dia profesional, gitu. Nah, kayak gini sebenarnya kita harus agak calm down untuk ngelihat konsepnya. Jangan dengan marah, tapi ngelihat bahwa nggak ada yang masalah. Kalau pilihan rakyat, nothing wrong.